Rusia saat ini sedang mengerjakan produksi pesawat tempur ringan Yak-130M, yaitu versi modernisasi dari Yak-130 NATO Meten. Pesawat ini secara resmi telah diperkenalkan kepada publik di Forum Army 2024 lalu di Kubinka, luar kota Moskow. Yak-130M mendapatkan beragam peningkatan dibanding pendahulunya. Pesawat ini dirancang sebagai pesawat tempur ringan untuk operasi tempur di medan konflik intensitas rendah. Tahun lalu, CEO JSC Rosoboron Export, Alexander Mikhaev, mengatakan bahwa Rusia memiliki potensi untuk mengekspor setidaknya 40 unit pesawat ini ke pelanggan asing. Ia menyebut tentang klien dari Asia Tenggara dan Afrika yang menyatakan minat terhadap pesawat ini. Sementara itu, JSC Yakovlev Corporation Rusia baru-baru ini melaporkan pihaknya sedang membuat 3 prototipe pesawat latih tempur Yak-130M. Namun demikian, perusahaan tidak menyebutkan kapan pesawat ini akan melaksanakan penerbangan perdananya. Yak-130M dilengkapi sistem modern yang dapat meningkatkan kemampuan operasionalnya, sehingga cocok digunakan untuk misi pelatihan dan tempur dalam berbagai kondisi. Sistem tersebut meliputi stasiun radar BRLS-130R, sistem televisi thermal optik laser SALT 130K, sistem pertahanan onboard Presiden S-130, dan sistem komunikasi KSS-130. Yak-130M dengan berat lepas landas maksimum 10.290 kg dapat membawa muatan tempur hingga 2.500 kg pada 9 titik gantungan senjatanya. Pesawat ditenagai 2 mesin AI-22225 yang masing-masing menghasilkan daya dorong maksimum 2.500 kg force. Yak-130M dapat mencapai kecepatan maksimum 950 km per jam, ketinggian terbang hingga 12.500 meter, dan jangkau 1.610 km. Bila menggunakan tangki bahan bakar eksternal, jarak jangkau Yak-130M dapat mencapai hingga 2.265 km. Rusia melalui United Aircraft Corporation atau UAC, bagian dari Rostec, meluncurkan prototipe pertama jet latih versi modern Yak-130M. Saat ini pesawat sedang menjalani uji darat dan uji terbang di pabrik penerbangan Irkutsk, sementara 2 model lainnya sedang dalam tahap perakitan. Dikembangkan oleh Biro Desain Yakovlev, Yak-130M dirancang dengan kapabilitas tempur sambil tetap mempertahankan fungsi pelatihannya. Modernisasi ini mengubah Yak-130M menjadi pesawat dui peran yang mampu menjalankan misi pelatihan tingkat lanjut dan operasi tempur ringan. Pesawat dapat dipersenjatai dengan rudal udara ke udara dan amunisi presisi udara ke permukaan yang dipandu oleh sistem satelit dan laser. Pesawat juga dirancang untuk menjalankan fungsi mencegat pesawat nirawak sesuai permintaan yang terus meningkat di medan konflik. Modernisasi Yak-130M mencakup integrasi sistem onboard baru yang dikembangkan di pabrik Rostec. Yak-130M dilengkapi dengan radar BRLS-130R, sistem penargetan laser optik SALT 130K, sistem perlindungan diri Presiden S-130, dan perangkat komunikasi KSS-130. Penambahan ini akan memungkinkan pesawat untuk melakukan misi pelatihan dan tempur di siang dan malam hari dalam kondisi cuaca buruk. Rostec menekankan bahwa sebagian besar peralatan baru diproduksi di dalam jaringan industri di dalam negeri, menyoroti upaya untuk mempertahankan lini produksi domestik meskipun ada sanksi internasional. Modernisasi Yak-130M mencerminkan fokus Rusia pada modularitas dan fungsionalitas multiperan dalam platform militernya. United Engine Corporation atau UEC, bagian dari Rostec State Corporation, untuk pertama kalinya memperlihatkan model mesin terbaru SM-100 di Forum Teknis Militer Internasional Army 2023 pada 14–20 Agustus lalu. Mesin ini akan digunakan oleh jet latih lanjut Yak-130M yang ditingkatkan. Perusahaan mengatakan proyek ini akan menjadi pengembangan mesin dasar AI-22225. Mesin mengalami peningkatan kinerja dengan dimensi dan bobot yang serupa. Kekuatan dorong maksimum mesin akan meningkat sebesar 20%. Saat ini, mesin tersebut sedang dikembangkan oleh kompleks produksi Salut, anak perusahaan UEC. Peningkatan kinerja mesin baru dicapai dengan meningkatkan rasio kompresi, memasang kompresor tekanan rendah 3 tahap yang modern, mesin menggunakan unit keruang bakar yang ditingkatkan dan turbin dengan keandalan yang lebih tinggi. Kompresor dan turbin bertekanan rendah saat ini sedang menjalani pengujian, dan ruang bakar sedang menjalani uji terbang, tulis Rosoboron Export dalam siaran persnya. Selain itu, kompresor bertekanan tinggi yang dimodernisasi juga akan diuji dalam waktu dekat. Simpul ini menjadi lebih kecil dan ringan, serta lebih murah untuk diproduksi. Selain itu, kotak penggerak yang diperkuat dikembangkan untuk mesin yang ditingkatkan,
yang memungkinkan pemasangan generator penggerak yang daya pengenalnya 2 kali lebih tinggi dari versi dasar mesin AI22225. Pengembangan SM100 dilakukan sebagai bagian dari upaya modernisasi mesin dasar pesawat latih tempur Yak-130. Landasan ilmiah dan teknis yang diperoleh selama pekerjaan digunakan untuk memodernisasi mesin AI22225, kata Alexei Gromov, Kepala Kompleks Produksi Salut di UEC JSC. Ia menambahkan, mesin tersebut memiliki potensi besar untuk digunakan dalam bidang penerbangan militer dan juga sebagai basis keluarga mesin untuk pesawat ringan regional dan administratif. Kami siap bekerja sama dengan Biro Desain Penerbangan di semua tahap pengembangan pesawat, pungkas Gromov.